Halo Congers, kembali lagi di podcast EOS Artist on Sky. Oke, di sini ada aku, Ika Suliana, bisa dipanggil Kazu dari 24 PTA, dan rekanku. Aku Widya dari 2D4TA sekelas sama Kazu. Halo Mbak Widya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita mau bahas apa nih, Kak? Aduh, bahas apa nih ya yang biasanya tuh sensitif nih Mbak Widya untuk kalangan ciwi-ciwi ini? Sepertinya ini mengenai kecantikan ya? Waduh, Benar nggak? itu tepat banget nih. Cewek kalau sensitifnya kalau nggak kecantikan ya berat badan nih kayaknya kalau nggak salah ya. Iya. Sensitif banget. Kalau nggak udah kecantikan, berat badan kayak rasanya ingin menghilang. Langsung insecure, auto insecure gitu ya Mbak Wida ya. Nah, ini kan ada isu-isu nih katanya mau kuliah offline, tatap muka nih. Nah, pastinya banyak banget nih dari teman-teman ciwi-ciwi yang pengen banget mungkin ya, pengen tampil glow up atau tampil glowing atau ingin merubah penampilan biar saat offline tuh lebih gimana ya lebih kelihatan cantik aja gitu. Nah, kalau menurut Mbak Widya tuh hal-hal yang kayak gitu bener nggak sih? Perlu dilakuin apa enggak ya? Kalau mengenai hal itu berarti kita masuk ke standar kecantikan masing-masing ya. Nah, kalau untuk standar kecantikan menurut itu sebenarnya kita nggak apa-apa untuk membuat standar kecantikan untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya kita tuh tahu kalau kita tuh kurang baik di mana, misalnya badan kita tuh terlalu besar jadi kelihatannya bagus untuk kecil, lebih sedikit kecil kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sini banyak banget nih cewek-cewek yang buat standar kecantikan untuk melihat orang lain. Nah, makanya itu kayak misalnya kamu buat standar kecantikan kalau kulit putih itu bagus. Nah, jadi orang-orang yang merasa kulitnya nggak putih itu mencoba untuk berusaha untuk menjadi putih. Nah, makanya itu muncul kata-kata insecure kayak gitu. Nah, kalau menurut Ika nih, kalau standar kecantikan itu gimana sih? Penting nggak? Kalau menurutku sendiri ya, standar kecantikan tuh sebenarnya penting juga ya. Kita punya standar pribadi, tapi balik lagi standarnya yang seperti apa. Kalau membuat standar kecantikan sebenarnya itu kan dari diri kita sendiri juga nih ya. Lebih baik kita membuat standar kecantikan itu sesuai aja dengan apa yang kita. Oh, aku sudah seperti ini, oh berarti ini adalah standar kecantikan yang Tuhan berikan aku. Jadi kayak kalau kita manusia kan nggak ada yang namanya rasa puas nih Mbak Wida ya. Misal kita udah merasa cantik, tapi kita melihat orang yang lebih cantik lagi, akan berusaha mempercantik diri lagi. Dimana kita udah mempercantik diri, kita udah merasa cantik nih, ketemu lagi yang lebih cantik. Kayak akan seperti itu terus. Nggak ada habisnya ya. Dan nggak ada habisnya, benar banget. Jadi untuk cewek-cewek kalau emang sering insecure, lebih seringlah insecure di hal lain daripada hal kecantikan. Soalnya emang kecantikan itu kalau menurutku adalah hak paten ya dari Tuhan untuk kita. Kita udah diciptakan sesempurna ini, mau komen apa lagi nggak bisa. Nah, ini udah yang terbaik kan dari Tuhan buat kita. Jadi banyak yang bersyukur meskipun di dalam hati kayak ada dongkol juga. Kok aku nggak secantik dia ya? Kok aku nggak seputih dia? Atau aku pengen kurus kayak dia gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita. Jadi orang lain nggak bisa memuji kita, nggak bisa melihat kecantikan kita kalau kita nggak melihatkan kecantikan diri kita sendiri. Kita nggak percaya dengan kecantikan yang kita punya. Jadi sebenarnya standar tuh balik lagi ke diri kita sih kalau aku pribadi ya. Kalau aku mau mengatakan diriku cantik, oke, aku cantik. Tuh kata mamaku aku juga cantik. Kata ayahku aku cantik gitu kan ya. Tapi balik lagi kan, standar orang juga beda-beda. Ada yang mungkin mengatakan, oh Mbak Widya nih lebih cantik nih. Atau mungkin, oh ada yang lebih cantik lagi dari Mbak Widya. Kan nggak ada habisnya juga ya omongan manusia itu Mbak. Gimana Mbak Widya, bener nggak? Nah, benar banget. Nah, menurutku kalau misalkan kita mengikuti standar kecantikan sesuai tren,
Nah, kita balik lagi ke misal tahun 1990-an. Nah, di situ orang menganggap standar kecantikannya itu dengan alisnya yang tipis, terus bibirnya yang tipis. Nah, kalau misalkan standar kecantikan itu dibawa ke era yang sekarang, pastinya akan merasa minoritas. Karena sekarang itu standar kecantikannya orang berlomba-lomba untuk membuat alis yang tebal, terus bibir yang tebal. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngikutin standar kecantikan itu kayak buat kita capek juga gitu loh. Karena akan berbeda-beda tiap tahunnya, akan berbeda tiap masanya. Kayak gitu. Nah, terus karena orang lain membuat standar kecantikan itu bikin kesehatan mental kita terganggu nggak sih? Karena kita tuh tiap hari overthinking, terus kita juga merasa kurang bersyukur gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat diri kita cantik kok. Terus kenapa kita harus banding-bandingin diri kita sama orang lain? Toh juga di bumi ini ada banyak cewek dan nggak mungkin semua orang itu menganggap satu orang itu cantik. Pasti ada satu orang yang menganggap itu nggak cantik. Dan kenapa kita harus dengar orang yang menganggap kita nggak cantik? Itu akan merusak kesehatan mental kita sendiri gitu kalau menurut aku. Gimana nih menurut Ika? Mungkin pernah ada pengalaman merasa kurang pede kah atau insecure? Gimana nih? Gimana ya? Tapi bener banget sih Mbak Wide, karena kalau kita ngomong ini standar yang nggak bakal ada habisnya. Ada aja masa-masa standar yang misal alisnya harus tipis, bibirnya tipis. Terus nanti ada masa yang pengen bibirnya tebal, make upnya harus kayak gimana, kayak selalu ada aja nggak sih tren-tren terbaru tentang dunia kecantikan yang emang nggak ada habisnya buat kita ikutin gitu ya, nggak ada habisnya buat ikutin. Kalau ngomongin pengalaman tentang insecurity, jelas pernah ya. Cewek mana yang nggak pernah insecure? Mungkin ada ya, tapi aku nggak tahu. Tapi kalau aku pribadi pernah lah merasakan insecure, baik dari segi fisik ya. Aku orangnya pendek, kulitnya sawo mateng, terus aku kayak apa ya kalau dibilang kayak kurcaci gitu, kecil. Jadi kayak kadang melihat orang yang lebih cantik yang tubuhnya proporsional, terus kulitnya juga lebih putih, apalagi kalau dia juga punya skill make up yang mendukung, kayak wah ini cewek perfect gitu. Kayak aku benar-benar bahkan aku sendiri sebagai seorang cewek ya, kalau melihat cewek lain yang cantik kayak ya merasa kagum juga ya, apalagi cowok ya. Jadi kayak lebih kita menghargai aja. Oke, dia cantik, tapi oke, aku bersyukurlah aku udah kayak gini, mau gimana lagi, nggak bisa kan. Terus kan kalau kita membahas kayak gitu kan, terkadang ada banget nih Mbak Widya yang dia tuh memaksa biar bisa menjadi wanita yang dengan standar kecantikan pada masa-masanya. Misal dia melakukan operasi plastik, sampai kadang nodong orang tuanya untuk perawatan ini itu. Jadi kayak menurutku itu sisi-sisi egoisme yang gede banget sih sebagai wanita ya, sebagai cewek. Kan kita bisa nih mengembangkan diri kita di hal lain. Kalau emang mohon maaf secara fisik kita merasa emang nggak sesuai dengan standar kecantikan. Tapi kita kan juga punya kelebihan lain ya. Kenapa kita nggak fokus di situ? Karena emang pada dasarnya ya kayaknya cewek tuh kebanyakan emang dipandang dari fisiknya, kayak lebih kita tuh jadi objek bulan-bulanan mungkin ya, bulan-bulanan. Kayak kamu loh kurusan dikit pasti cantik, kamu loh kalau agak putih dikit pasti cantik. Kayak selalu ada kata-kata yang kamu loh kalau ini, kamu loh kalau itu pasti. Pernah ya Mbak Widya kayak gitu? Kalau mendengar hal itu kayaknya standar kecantikan dibentuk sama warga-warga Indonesia ya, sama netizen, kayak kita harus putih, kita harus langsing, kita harus pokoknya semua yang dibentuk sesempurna mungkin. Padahal nggak ada orang yang sesempurna itu. Kalaupun ada, mungkin dia melakukan something to do yang membuat dirinya sempurna. Misalnya kayak kasus-kasus yang tadi yang Ika bilang, yaitu kayak operasi plastik, ataupun ada yang melakukan bleaching atau suntik putih untuk bisa terlihat sesempurna itu. Padahal
aslinya seseorang itu pasti nggak ada yang sempurna. Misalnya ada yang cantik, tapi mungkin dia kurang di cara ngomongnya. Nah, terus kenapa kita yang pinter cara ngomongnya itu harus insecure kayak ini, kayak gitu? Karena kita tuh apa ya? Misalnya aku insecure nih sama Ika karena Ika orangnya pinter. Nah, terus pasti Ika juga mungkin punya insecurean sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mikir insecure gitu, kita tuh kayak kurang berkembang kayak gitu. Kenapa kita nggak memikirkan kelebihan kita aja gitu? Kenapa kita harus memikirkan kekurangan? Oh, juga orang lain punya kekurangan kayak gitu. Benar banget Mbak. Ya. Setuju banget sih kalau emang kita bahas insecure, emang nggak ada habisnya juga ya. Pasti ada aja yang bisa di-insecure kan, yang kayak apa sih yang, karena kalau kita bilang tentang kekurangan diri, emang manusia pada dasarnya nggak ada yang sempurna kan. Ya akan selalu ada hal-hal yang akan membuat kita minder ya istilahnya. Karena iya benar. Kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing yang mungkin emang kitanya sendiri belum bisa kembangkan karena emang rasa minder itu lebih besar ya, kayak yang dibilang kita. Jadi aku lebih suka dengan para wanita yang lebih mengandalkan inner beauty-nya sih sebenarnya. Kalau mungkin misal kayak gini, oke, dia secara fisik mungkin tidak sesuai standar, tapi dia merasa udah aku cantik kok menurutku, menurut pasanganku atau menurut keluargaku gitu ya. Jadi kayak dia punya rasa percaya dirinya sendiri, terus dia bisa mengembangkan hal-hal lain, sehingga kayak wanita-wanita yang kayak gitu, cewek-cewek yang kayak gitu tuh yang biasanya keren banget. Jadi apa ya, dia tidak mengikuti standar, tapi dia membuat standar itu sendiri, kayak wah keren nih kayak. Ngapain aku harus ikut standar orang lain, toh aku juga bisa buat standar sendiri kayak. Nah kayak gitu sih yang sebenarnya harus kita para cewek-cewek ikutin ya, kayak biar nggak insecure mulu, nggak minder mulu kalau kita mau kemana-mana atau mau tampil dimanapun ya udah aku apa adanya. Nah, dan menurutku kalau misalkannya orang-orang melakukan diet atau orang-orang melakukan perawatan tuh dia nggak sedang mengikuti standar kecantikan yang ada, tapi dia kayak pengen dirinya tuh lebih baik gitu loh. Nah, terus menurutku kalau misalkannya kita ingin memulai sesuatu, misalnya untuk memulai diet, lebih baik kita memulai untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum kita melakukan diet. Ya benar banget nih Mbak Wida. Jadi kalau aku sebagai wanita ya, sebagai cewek nih, kita memperbaiki diri boleh, merawat diri boleh, karena emang itu adalah hak kita juga ya sebagai cewek. Kita pengen tampil cantik, tapi setidaknya niatnya kalau emang kita mau merawat diri atau ingin mempercantik diri, niatnya ya untuk diri kita sendiri aja. Jangan niat yang aku pengen dapat cowok yang ganteng atau mungkin aku ingin jadi standar orang-orang ya, aku cantik pengen gitu. Masuk IG-nya cantik. Niat-niat yang seperti itu biasanya salah kaprah nih. Nah iya bener nih, kayak sebenarnya lebih ke niat kita sendiri dulu aja ya. Emang kan aku yang mempercantik diri aku, ingin kecantikan diriku sendiri, ya udah. Kalau orang lain nggak menganggap aku cantik ya nggak apa-apa kan, aku udah merasa ini semampuku, ini usahaku, kayak ya udah. Kita nggak bisa memaksa pendapat orang lain juga soalnya. Benar-benar. Tapi pernah ada nggak sih Mbak Widya yang benar-benar kasus tuh sampai dia tuh gila banget untuk mengejar standar kecantikan nih, daripada dia fokus ke hal lain yang ada dalam diri dia. Misal dia tuh pengen banget nih menjadi cantik ya, jadi dia kayak menghalalkan segala cara. Misal ya tadi ya mungkin melakukan operasi, atau mungkin dia merasa dikucilkan karena emang nggak sesuai standar kayak gitu kan. Sebenarnya tuh kayak gitu enaknya kita bilang seperti apa nih Mbak Widya, biar cewek-cewek di luar sana yang masih merasa
iri atau minder atau mungkin kurang percaya diri dengan diri dia sendiri. Mungkin dia ada hal-hal yang pengen disampaikan kepada wanita-wanita atau cewek-cewek yang kayak gitu. Nah sebelumnya kalau untuk mengenai kasus ya aku udah pernah banyak lihat banget di on the spot itu biasa kayak muncul orang tuh lomba-lomba untuk menjadi tirus dulunya itu. Nah makanya dia melakukan operasi plastik ke dokter. Tapi saking excitednya untuk menjadi tirus, saking excitednya untuk menjadi putih, dia tuh sampai nggak riset dulu nih dokternya tuh aman atau enggak. Jadi dia nggak tahu cairan yang dimasukin dalam mukanya itu aman atau enggak. Makanya bukannya mempercantik, malah memperburuk keadaan. Nah kayak gitu. Nah menurutku orang-orang yang berusaha untuk terlihat memenuhi standar kecantikan masyarakat sih menurutku kayak dia tuh harus perlu edukasi dulu ya. Kalau misalkannya kita itu sebenarnya cantik, terus kita tuh sebenarnya nggak sesempurna itu, nggak ada juga manusia yang sesempurna itu. Jadi nggak make sense juga kalau misalkannya kita ngebandingin antara kekurangan kita sama kelebihan orang lain. Kenapa kita nggak ngebandingin kelebihan kita sama kelebihan orang lain? Kenapa harus kekurangan kita sama kelebihan orang lain? Nah itu kalau misalkannya kita membandingkan itu nggak pernah ada habisnya dan juga nggak masuk akal juga karena nggak sebanding kalau menurutku. Nah terus menurutku aura yang positif atau pikiran yang positif itu bisa membuat diri kita juga cantik. Jadi nggak hanya fisik yang perlu diubah, jadi cara pemikiran juga harus diubah, terus cara pandang kita terhadap orang lain juga diubah. Jadi kalau misalkan itu diubah, menurutku kita tuh udah cantik meskipun orang-orang bilang fisik kita belum memenuhi standar, ya nggak apa-apa. Kenapa kita harus memenuhi standar yang ada? Tuh juga kita mau ngelihat diri kita cantik, bukan untuk dilihat cantik. Nah kalau dari Ika gimana nih? Kalau misalkan melihat orang-orang yang berusaha untuk memenuhi standar kecantikannya. Nah kalau aku pribadi ya, kalau melihat sekarang tuh agak miris banget nih Mbak Widi, karena emang kita kan eranya udah digital ya, jadi apa-apa tuh sosmed tuh sangat amat berpengaruh ya. Jadi kadang orang mengusahakan atau mengupayakan berbagai banyak cara biar bisa tampil cantik baik di sosmed maupun di real life-nya ya. Tapi emang kebanyakan di sosmed ya biasanya. Jadi kayak dia menggunakan filter-filter yang berlebihan atau gimana. Sebenarnya itu balik lagi ke niatnya ya. Kalau emang dia pakai filter karena dia ingin branding diri dia cantik di sosmed, nggak apa-apa. Sebenarnya ya itu hak dia yang sebenarnya agak rancu ya. Komentar-komentar orang kalau misal kamu di sosmed cantik tapi di aslinya kok itu benar-benar ya udahlah ya, itu sosmed dia yang punya kan, jadi dia punya haknya sendiri. Tapi emang segala sesuatu yang berlebihan itu juga gak baik sih sebenarnya Mbak Lydia ya. Oke, kita pengen tampil cantik di sosmed boleh banget, tapi kalau bisa editnya jangan terlalu berlebihan, karena emang kalau kita nggak pengen dijatuhin orang lain ya jangan menjatuhkan diri sendiri ya udah, kamu kalau tampil apa adanya pun nggak akan dihujat kok, kayak ya udah orang ya sekedar angin lalu. Kalau emang kita kepikiran di sosmed terus kan otomatis kita yang bakal gila nggak sih? Soalnya kalau kita dengerin komentar orang di sosmed kan nggak ada habisnya juga ya Mbak Widi. Ada yang bilang cantik ada yang bilang jelek, ada yang bilang ini itu kan nggak ada habisnya. Jadi kayak kalau dari aku ya, kita pengen branding diri, pengen tampil cantik itu boleh-boleh banget, tapi jangan berlebihan juga, karena emang segala sesuatu yang berlebihan itu juga kurang baik. Terus banyak banget nih kalangan cewek-cewek yang ingin mempercantik diri itu dengan cara yang instan. Nah biasanya itu yang benar-benar harus digarisbawahi. Misalnya segala sesuatu yang instan tuh kurang baik menurutku. Bahkan mie instan pun perlu dimasak, perlu direbus biar ditunggu. biar bisa jadi makanan kan, biar bisa dimakan. Bahkan mie instan pun ada prosesnya. Segala sesuatu butuh proses.
Jadi banyak banget nih Mbak Wide kemarin kasus trendingnya nih yang abal-abal nih, karena emang kita cewek-cewek ya mungkin pengen tampil cantik, pengen tampil sempurna, pengen tampil perfect, jadi kayak lebih menghalalkan segala cara ya, sehingga kayak oh nggak apa-apa deh, ini udah murah harganya, bisa bikin aku cantik ya, ngapain enggak kayak gitu kan. Sehingga kayak aku ngelihat kok gini amat ya kita mengejar standar kecantikan, kayak apa ya, kenapa kok nggak merasa percaya diri, kenapa nggak bikin standar kecantikan. Ada nih Mbak Wide, aku punya role model ini dari Korea sih ya, kan aku juga K-popers ya. Oke, di Korea ini kan standar kecantikannya kalau menurutku lumayan ekstrim ya. Ya bener-bener yang harus kulitnya putih, bening kayak susu gitu ya, harus bener-bener mulus, proporsi bodinya harus kayak gitar Spanyol, atau mungkin ya harus bener-bener ya standar kecantikan Korea pada umumnya. Kalau Mbak Wide ngelihat girl band atau K-pop girl dari Korea kan cantiknya kayak gitu, nah itu standar. Nah aku dapat notice satu girl band dari K-pop juga dari Korea, ini Hwasa dari Mamamoo. Jadi kayak dia tuh dia menyimpang dari standar kecantikannya orang Korea. Jadi kayak, tapi dia tuh berani tampil apa adanya. Jadi kayak ya udah, ini aku keren banget nih, kayak gila, panutan nih bisa ya. Jadi kayak lebih awalnya mungkin emang merasa kayak terbuli atau mungkin rasa minder dan kurang percaya diri karena emang tidak sesuai dengan standar-standar kecantikan yang ada. Tapi balik lagi ke diri kita, kalau emang kita merasa cantik, kita merasa sayang dengan diri kita sendiri, ya udah kayak ya udah, ini aku apa adanya, toh orang lain juga gak bakal tiap hari ngurusin kita kan, nggak mungkin. Jadi ya udah, nggak usah terlalu didengar, mungkin bikin jadi masukan aja, tapi jangan sampai dibawa overthinking. Oh iya ya, aku kok nggak cantik, kenapa kok aku kurang gitu, kan ya udah nggak bakal ada habisnya nggak sih. Gitu membahas soal kecantikan ini nggak ada habis ya. Kalau misalnya kayak kita tuh jadi kayak kebawa alur sendiri gitu. Terus dari reminder yang Ika bilang tadi juga, aku juga kayak ngerasa gitu, kayak aku udah mulai insecure nih. Tapi dengan adanya edukasi bahwa ada perempuan yang sempurna, terus kenapa kita harus insecure sama kelebihan orang. Kelebihan orang menurutku bisa dijadikan panutan untuk menambah kelebihan kita sendiri, bukan dijadikan tolak ukur kecantikan gitu, apalagi soal fisik. Nah, kalau misalnya dari papaku pernah bilang, jangan pernah kita mengharapkan orang lain menilai diri kita 9 kalau misalkan kita belum nilai diri kita 9 gitu. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu orang lain tuh ngomong kalau misalkannya itu cantik. Kenapa kita nggak duluan aja yang bilang diri kita cantik? Atau juga orang lain ngelihat dari yang tadi Kak bilang, dari inner beauty, terus dari aura positif kita. Nah, terus kalau misalkannya aura kita udah positif, pikiran kita udah positif, terus menambah fisik juga udah bagus ya, menurutku udah perfect sih itu, tanpa harus melakukan operasi-operasi yang kita juga nggak tahu dokternya itu aman atau enggak, lulusan dokter atau enggak. Siapa tahu itu membuat kayak label nama dokter tapi sebenarnya dia nggak kuliah atau gimana, kayak gitu sih menurutku. Nah, untuk kata-kata terakhir ikan nih untuk para ciwi-ciwi mungkin yang nonton ini, gimana pesan-pesan yang mendalam? Bener. Karena emang udah di penghujung juga ya, keterbatasan waktu, jadi pesanku kayak kalau kamu ingin dicintai orang lain, cintai dulu diri kamu sendiri. Jadi jangan takut untuk tampil apa adanya kamu, karena kamu udah diciptakan sesempurna mungkin kok sama Tuhan. Jadi yang salah bukan di kamu, tapi di orang yang menilai kamu. Kalau Mbak Widya ada nggak nih quotes atau mungkin yang pengen disampaikan ke ciwi-ciwi yang sering merasa insecure nih? Kayaknya aku akan membawa quotesnya bapak aku ke sini. Kalau misalnya kita tuh jangan berharap untuk dinilai orang lain 9 kalau misalkannya kita belum nilai diri kita 9. Terus
kita jangan memulai diet kalau misalkan kita belum memulai untuk mencintai diri kita sendiri. Oke. Duh, sayang banget karena keterbatasan waktu juga ya Mbak Wide. Jadi obrolannya sampai sini dulu deh. Oke. Jangan lupa pantengin podcast selanjutnya ya Mbak Ika. Karena pastinya topik-topiknya seru-seru banget nih. Iya nih, bener banget, seru-seru banget. Nggak ada bosennya nih dari podcast-podcast EOS ya Mbak Wide ya. Selalu ada aja topik. Oke, makasih ya Mbak Widya udah menemani aku untuk podcast hari ini. Terima kasih juga kata-katanya keren banget, motivasinya, quotes-nya juga keren-keren. Terima kasih untuk ayahnya, quotes-nya keren banget. Jadi kayak membangun mindsetku juga tentang kecantikan tuh kayak gimana. Sehingga kayak lebih bersyukur aja buat diri sendiri. Makasih ya Mbak Widya. Teman-teman pantengin terus ya podcast EOS dan nantikan podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.